audio visual. Tonton yang Anda dengar. RRI Live Music. Hanya Tuhan yang tahu segalanya. Apa yang ku inginkan di saat-saat ini. Kau takkan percaya, kau selalu di hati. Haruskah ku menangis untuk mengatakan yang sesungguhnya? Kaulah segalanya untukku, kaulah curahan hanya kau seorang. Kau takkan percaya, kau selalu di hati. Haruskah ku menangis untuk mengatakan yang sesungguhnya? Kaulah segalanya untukku, kaulah curahan hati ini. Tak mungkin ku tiada lagi yang ku harap, tiada lagi yang ku harap, tiada lagi yang ku harap, hanya kau seorang. Indonesia Menyapa. Peter Araramanto adalah sosok disabilitas yang mempunyai prestasi. Perbincangan aktual. Tentunya menjadi program utama buat kami. Info traffic. Lalin Pantura Kudus Pati di Jalan Padat. Tol Cibubur. Ini mohon. Opini publik. Sangat sederhana Pak sebenarnya. Jadi untuk supaya info cuaca. Untuk wilayah puncaknya sendiri memang diprediksikan juga hujan akan turun. Komentar. Melihat tren di Indonesia dan beberapa negara lain, biasanya presiden terpilih akan dapat kembali terpilih pada periode kedua. Kolom bicara. Sangat jelas ya, kita ini kan bicara
dalam konteks komunikasi publik ya. Jadi wartawan, jurnalis ini kan. Info bisnis. Inklusi keuangan penduduk dewasa sebesar 75% hingga tahun 2019. Buletin Warta Berita. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita dibacakan oleh Puspita Ayu. Senin sampai Jumat pukul 6 hingga 10 pagi. Indonesia menyapa. Tajam, berimbang. Indonesia menyapa. RRI mempersembahkan RRI Playgo. RRI Playgo adalah aplikasi resmi Radio Republik Indonesia. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4. RRI Net, tonton apa yang Anda dengar. RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Semua layanan ini bisa Anda dapatkan hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. RRI Net Radio Visual. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Di Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, VOI. Dari mana Anda mendapatkan berita? Hari H, kalau sebelum pemilu itu kurang lebih kami catat antara Juni sampai bulan April, hari H itu ada 26 hoax. Berita yang Anda baca, hoax atau fakta? Nah, jadi di media sosial itu beredar ada foto Pak Jokowi. Sebelum menyebarkan berita, mari kita cek fakta. Cek Fakta diselenggarakan oleh RRI dan Mavindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Cek Fakta hadir setiap Sabtu jam 12.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 dan RRI Net. RRI Live Music. Musik adalah suatu karya seni yang disampaikan lewat media. Dari kawasan paling timur Indonesia, saya Tika Audia menyapa pendengar dan pemirsa dalam acara Live Music RRI Net dari Sorong. Dan pendengar dan pemirsa, saya tidak sendirian. Tentunya di sini saya sudah punya bintang tamu yang kayaknya cakep juga cantik ya. Malam hari ini hadir di live musik RRI Net dari Sorong pastinya. Ya, di sini ada Putra. Halo Putra, selamat malam. Halo Kak Tika, selamat malam. Selamat malam juga untuk Echa. Halo Kak Tika, selamat malam. Aduh, ini kalau suaranya tidak asing lagi ya untuk saya ya, karena pemirsa dan pendengar harus tahu bahwa mereka berdua ini adalah bukan alumni sih. Sekarang mungkin umurnya masih bisa ya kalau ikut bintang radio ya. Ya, masih. Oke. Ya, dan mereka berdua ini punya talenta yang sangat luar biasa sekali. Mungkin kita bisa tanya-tanya sedikit sama Putra dulu nih ya. Baik Ketika. Iya, dan untuk Putra, kenapa sih sampai suka musik? Suka musik sih, kalau untuk dunia musik sih karena waktu dari kecil udah di situ ya Ketika, jadi sering mungkin ikut lomba-lomba kali ya. Jadi makanya sudah langsung paling suka musik sudah. Jadi ada lomba di mana pasti ikut. Jadi musik sudah jadi bagian dari hidup juga. Iya. Kalau Echa? Kebetulan dari kecil papa yang ngajar. Jadi suka musiknya dari papa. Ya, berarti dari gitu. kecil, dari usia berapa itu suka nyanyi? Dulu nyanyi di gereja usia berapa ya? 10 tahun mungkin. Tapi ya masih nyanyinya bukan sendiri, nyanyinya grup gitu, vokal grup atau paduan suara, ikut gitu-gituan sih.
gitu ya. Jadi berarti sama dong dengan Putra dari kecil juga suka nyanyi ya? Iya betul Katika. Oke. Ya biasanya sih setahu saya kalau penyanyi gereja itu kan suaranya pasti bagus-bagus ya. Jadi latihan vokal terus harus jaga kualitas suaranya ya kan biar tetap bagus ya. Lagi sibuk apa sekarang kalian berdua kalau boleh tahu? Siapa dulu nih? Echa dulu sudah. Mana-mana aja deh, dari Putra, dari Echa. Gimana sih? Oke, Kalau silakan. Echa sih sibuknya di rumah aja sih belakangan ini. Udah dari kemarin kan COVID 1 tahun, sekarang juga udah di rumah aja. Nggak ngapa-ngapain sih, paling pelayanan ke gereja-gereja sama teman-teman. Kebetulan Echa ikut salah satu paduan suara juga di gereja, jadi nggak jadi pemimpin, cuma jadi kayak ikut ngelatih juga teman-teman. Itu nama paduan suaranya tuh kebetulan The Voice of God, tapi dari Pam Elim gitu Kak. Oh gitu. Kalau Putra kesibukannya, waduh ini seabrek ini ya. Aduh Katika. Kalau Putra mah Siapa sih yang tidak kenal dengan Putra Patiwael? Aduh Katika kaput boleh. Kaput, oke, kaput boleh. Jadi ketika kesehariannya itu tetap bekerja seperti biasanya sebagai karyawan di perusahaan swasta. Tetapi dalam beberapa waktu ini saya lagi ambil job juga untuk menyanyi gitu. Kadang-kadang ada acara ulang tahun atau wedding aku juga bisa. Jadi masih sering suka nyanyi ya? Masih sampai sekarang. Ya pandemi sebelum pandemi COVID-19 sampai masa pandemi ini tetap jadi jobnya kalau sama atau pandemi beda. ini jobnya berkurang? Beda. Kalau waktu pandemi COVID-19 lebih ke pekerjaan kantor karena ya laporan-laporan tetap ada. Tapi kalau pada saat untuk musiknya tidak. Tapi sekarang dua-duanya udah berjalan, udah lancar. Gitu. Jadi di sela-sela kesibukan kamu ada kegiatan yang Ada pasti. pasti. Salah satunya? Salah satunya seperti yang sekarang ini. Gitu ya. Iya, dipanggil live ke musik. kayak di radio-radio gitu untuk ngisi acara gitu ya. Jadi kadang ada wedding, ulang tahun seperti itu Katika. Oke. Iya. Ya, sama Serani juga ya isi Sama. Cuma mungkin kapasitasnya beda ya Bun. Dia lebih high quality daripada aku, jadi ya udahlah ya, nggak apa-apa, syukuri aja. gitu ya. Kakak ya, harus panggil saya kakak karena Kakak. oke. Ya seperti itu. Jadi untuk Putra sendiri, ya setahu saya sih kalau saya lihat di Instagram gitu kan, di Facebook juga itu kan sering saya lihat kan, kebetulan kita kan berteman gitu. Betul, ya. Katika. Saya lihat tuh kesibukannya tuh selain kerja yang seabrek itu, Putra punya usaha sendiri juga ya. Iya, punya usaha sendiri juga. Tapi untuk bulan ini karena bukan sombongnya Katika, tapi pendapatan untuk job bisa melebihi dari kafe untuk bulan ini. Jadi aku lagi istirahat dulu kafe, nanti bulan depan baru fokus. Kafe, ya kafe. Boleh tahu alamat kafenya di mana? Di tempat pariwisata di Tanjung Kesuari. Tempatnya namanya Tanjung Nasaret. Tanjung Nasaret. Siap, Katika. Wow. Jadi untuk pemirsa dan pendengar, kalau misalnya pengen nongkrong ya, nanti datang aja ke Kaput ya, Kaput Iya, Cafe. betul. Jadi kalau macam ke sana ya sama dengan acara kita. Di sana juga every Sunday itu ada live musik gitu. Iya. Kenapa harus kafe, tidak usaha lain gitu? Kayak sekarang kan banyak anak-anak muda yang lebih memilih usaha lewat online, Ya, kayak gitu, betul. masih pandemi, jadi mereka lebih memilih untuk protokol kesehatan aja Betul deh 3M. gitu Katika, betul. Tapi saya sih konsepnya karena pada saat di sana itu susah untuk hal yang saya siapkan gitu. Jadi kayak di tempat wisata mereka butuh kayak macam pop mie yang panas, butuh kayak air. Jadi saya tuh mencoba untuk di setiap weekend di sana akan kedepannya ketika mereka berwisata sudah tidak perlu kemas-kemas dari rumah lagi gitu. Itu gitu ya. Jadi kita mindsetnya itu harus cari sesuatu yang berbeda. Kalau kita sama terus sama yang lain kan nanti jadinya kita bisa down juga, walaupun konsepnya kita megah, tapi kalau nggak mindset itu untuk lapangannya apa, kita nggak akan bisa dapat target itu. Wow, luar biasa sekali ya. Ya Echa punya kesibukan lain selain mungkin ada job-job nyanyi di luar atau apapun itu? Selain kalau dia yang ngajak ya, paling di gereja sih Kak, paling di gereja jadi penyanyi latar gitu di gereja, choir gitu-gitu aja sih. Oke, jadi penyanyi latar, nggak pernah apa ya? Pernah jadi, sih sekali di weddingnya kakak kebetulan, di weddingnya kakak Ona, terus udah dari situ ya di gereja aja terus. Iya, lebih memilih penyanyi latar daripada penari latar ya? Iya, kebetulan body saya nggak
nggak cocok buat penari latar. gitu. Ya tahu-tahu diri aja udah. Tapi kan nggak semuanya orang yang berbadan besar itu berat badannya pasti ringan ya. Kayak salah satunya Putra, dia juga bisa balet ya kalau tidak salah ya. Ketika bukan balet, jungkir balik. Baik, kembali lagi ke Putra nih. Putra, dari kapan kafe kamu itu berjalan? Sudah 3 bulan dari Maret. Dari Maret 3 Iya. bulan. 3 bulan. Pendapatannya lumayan dong ya. Pendapatannya luar biasa dan pengunjungnya luar biasa. Mungkin salah satu pengunjung sudah nonton live ini juga. Terima kasih para pengunjung aku yang sudah datang di kafe Iya. aku. Dan luar biasa sih progresnya, apa yang harus dirubah dalam setiap waktu. Tapi kenapa sih berani mendirikan kafe di masa pandemi COVID-19 ini? Sementara kamu melihat ya Putra ya, para pengusaha kemudian yang pebisnis itu mereka kebanyakan tuh pendapatannya itu menurun semenjak pandemi COVID-19. Tapi kenapa kamu berani untuk mendirikan kafe? Apa tidak takut rugi atau gimana gitu? Jadi ketika saya takut rugi karena yang datang kan yang menentukan saya buka gitu. Oh. Karena saya lihat mereka sering datang walaupun COVID, tahu toh kan kepala batu jadi tong pergi saja. Pas langsung di sana kenapa orang banyak begini ya sudah kenapa terbuka usaha. Dan pertama sih ada kayak gitu juga ketika, tapi semenjak saya opening, grand opening itu sudah wow luar biasa sampai sekarang. Iya. Jadi pertama tuh mereka hanya tahu datang, oh ada kafe ya. Ya, tapi setiap hari progres harus up di Instagram, di Facebook, semua akun sosial media harus di up gitu. Biar tapi, semuanya tahu ya. ya. Gitu. Tapi sekarang udah ya luar biasa lah, udah ada pelanggan setia. Yang datang dari kota Sorong aja ataukah dari kabupaten Kabupaten atau mungkin juga dari Raja ada. Ampat atau dari Kabupaten ada, tapi kalau yang lain kan mereka berkunjung juga untuk tempat wisata itu. Karena full tempat itu bukan punya aku. Aku hanya kontrak untuk jualan aja. Iya, berarti punya usaha sendiri atau join sama Enggak, orang? aku sendiri. Jadi untuk masuk di Tanjungnya sama untuk segala aktivitas itu, kamar mandi semua itu masuk di orang yang punya tempat. Tapi kalau untuk aku kafe. Tapi mereka juga menikmati live musik dari kafe aku. Every Sunday ada live musik. Wow. Dihibur sama Kaput Boleh. Kabut boleh. Terus penyanyinya dari teman-teman sendiri Iya, atau memang ganti-ganti. Iya. Dan kebetulan pemain kiper aku yang sering ada tuh yang tadi ada live juga. Oke. Kakak ganteng, baju putih, siapa lagi terkenal, musisi hebat. Wow. Iya, di samping itu juga kan Putra juga mungkin karena seorang penyanyi yang sudah terkenal sejagat raya yang cetar membahana badai kemana-mana ya. Kayak seperti itu. Oke, kita balik lagi nih Putra tentang nyanyi. Ya, saya penasaran aja gitu. Tadi kan dengar suara Echa, suara Putra gitu kayak, aduh kenapa dulu saya bukan jadi penyanyi ya? Kenapa saya bisa menjadi seorang announcer gitu ya? Kenapa sih lebih memilih di bidang tarik suara daripada yang lain? Karena ada talenta sih ketika di dalam diri. Jadi ada juga di ajarannya saya di dalam Alkitab ada mengatakan bahwa perumpamaan tentang talenta. Jadi siapa yang tidak bertanggung jawab dengan talenta yang dia miliki, dia akan dihukum gitu. Jadi saya tuh selain punya talenta, jika saya tidak kembangkan itu, saya sudah melawan ajaran itu gitu ketika. Jadi memang dunia tarik suara itu gila, luar biasa. Dan selagi itu bisa mendapatkan keuntungan buat saya dan bisa memajukan saya juga ya tetap bisa. Oke, baik, kita tahan dulu Putra juga Echa, jangan kemana-mana. Pemirsa dan pendengar RRI Net, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Ku jalin lagu bingkisan kalbuku bagi insan dunia yang mengagungkan cinta. Betapa nikmatnya dicumbu asmara bagai embun pagi yang menyentuh rerumputan. Cinta
gelora asmara seindah lembayung senja. Tiada ada yang kuasa melebihi indahnya nikmat bercinta. Betapa nikmatnya dicembur asmara, bagai embun pagi yang menyentuh rerumputan. Cinta akan ku berikan bagi hatimu yang damai. Cintaku gelora asmara seindah lembayung saja. Tiada ada yang kuasa melebihi indahnya nikmat bercinta. Akan ku berikan bagi hatimu yang damai. Cintaku gelora asmara seindah lembayung saja. Tiada melebihi indahnya nikmat bercintanya, nikmat bercinta. Nikmat bercinta. Nikmat bercinta. Selamat datang di tatanan kehidupan baru. Kita saat ini dihadapkan pada ketidakpastian. Tidak pasti kapan corona akan berakhir. Banyak ketidakpastian yang harus kita hadapi. Di satu sisi, virus corona juga telah merubah banyak hal di kehidupan kita tanpa kita sadari. Jika Anda ingin tetap bisa bertahan dan selamat dari pandemi ini, sebaiknya persiapkan diri Anda untuk beradaptasi dan menjalankan tatanan kehidupan baru. Dalam prediksi tatanan kehidupan baru, kesehatan dan kebersihan menjadi komoditas nomor 1. Ketakutan orang-orang akan terserang virus membuat semua orang kini semakin ketat menjaga kesehatan dan kebersihan jika kita keluar rumah. Akan banyak kita temui wastafel dadakan di mana-mana. Hand sanitizer menjadi barang yang paling dicari. Orang mengenakan masker kemana-mana. Selalu menjaga jarak saat melakukan kegiatan dan tidak berkerumun. Dan tidak melakukan kontak fisik meski itu hanya sekedar bersalaman. Vitamin dan jamu menjadi barang yang banyak dikonsumsi selain makanan pokok. Sebelum bepergian, orang akan dicek dulu suhu tubuhnya dan tidak akan diizinkan melanjutkan perjalanan jika terindikasi tidak sehat. Dan akan selalu dilakukan cek suhu tubuh ketika berkegiatan sosial seperti di mal, rumah makan, atau di mana saja. Tidak menutup kemungkinan ke depan orang akan diwajibkan membawa dokumen kesehatan pribadi saat bepergian. Atau bisa jadi sistem pelacakan kesehatan di bandara dan terminal transportasi umum lainnya akan menjadi lebih praktis dan mudah. Nah, selamat datang di tatanan kehidupan baru. #Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. RRI mempersembahkan RRI Playgo. RRI Playgo adalah aplikasi resmi Radio Republik Indonesia. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4. RRI Net, tonton apa yang Anda dengar. RRI Online, RRI 30 Detik.
Beyond, RRI Max, Editorial. Semua layanan ini bisa Anda dapatkan hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. RRI Live Music. Oke, balik lagi masih bersama kita bertiga di sini, pastinya masih di live musik RRI Net dari Sorong pastinya. Ada Putra, juga masih ada Echa di sini. Hai. Hai Katika. Masih semangat pastinya ya. Masih dong. Waduh, kita masih harus tanya-tanya sama kalian berdua. Yang kayaknya kalian berdua ini merupakan anak muda Kota Sorong yang punya banyak talenta ya, seperti yang tadi kata Putra ya. Dan ini bisa menjadi inspirasi untuk anak-anak muda lainnya dong ya. Nah, saya mau ke Kakak Putra dulu. Kenapa harus membawakan lagu itu? Tadi kan kamu membawakan lagu pertama itu lagu Cintaku, lagunya Krisya. Kenapa harus Cintaku gitu ya? Kan kalau anak-anak muda seperti Putra ini kan sukanya lagu-lagu kayak rap, terus R&B gitu. Kenapa harus bawa lagu yang mellow seperti itu? Ya karena ketika mungkin basicnya aku lebih ke pop ya. Jadi genrenya pop, dan aku juga tadi tampil harus aku lihat sesuai genrenya aku. Dan lagu Cintaku ini sendiri sering bawa aku di waktu aku masih job di band-band juga, lagu Cintaku ini. Itu tadi sempat bawa lagunya Yura ya? Yura tuh Echa. Yura Yura Yunita. Kenapa sih harus membawakan lagunya Yura Yunita yang judulnya Harus Bahagia? Iya. Apalagi bahagia sekarang atau gimana? Tidak juga sih, cuma mau tell buat suka aja dengan genre seperti itu apa gimana? Suka genrenya, suka kata-katanya juga gitu. Jadi di kata-kata ya di liriknya kan harus bahagia kan. Ya udah kita harus bahagia ya, biar ada Covid juga ya, tapi ya sudah kita bahagia aja. Kata bahagia. Terus kebetulan juga lagu itu ada di lomba kemarin 2019 kemarin. Bintang Radio. Iya. Oke, hampir saya bilang Indonesian Idol. Diaminkan saja ya. Oke, baiklah. Penyanyi yang dikiblatkan atau influencer itu siapa untuk kalian berdua? Aku dulu ya Bun. Kalau saya sih luar negeri apa dalam negeri nih? Boleh deh dalam negeri karena kita cinta merah putih saat ini temanya dong ya. Jadi kita cinta Indonesia. Kalau saya kalau Echa pribadi tuh Agnes Monica. Paling suka sekali sama dia. Kenapa harus Agnes? Agnes tuh kan kalau lihat jenis suaranya tuh dia harus tinggi gitu. Iya. Bisa sampai mencapai 7 oktav. Iya. Bisa. Enggak juga sih, maksudnya kan mencoba untuk kesana gitu. Oh gitu, oke. Dia itu juga harus menjaga kualitas suara dengan baik dong ya. Makanya jangan makan gorengan. Tapi tadi saya lihat makan gorengan loh ya. Enggak, minum air putih. Oh, minum air putih. Oke, baik. Oke, ini Echa tadi udah banyak cerita, Putra juga kenapa sampai mereka suka nyanyi ya. Karena memang ada dari turunan juga gitu kan, dari turunan opa, atau dari mungkin Putra juga dari turunan ya? Iya. Nggak ada turunan. Terus aku aja sih. Otodidak gitu. Iya. Otodidak suka Cuman nyanyi. tante aku memang guru kesenian kan, jadi aku diajarin terus. Nah ini yang mungkin paling penting sekali saya pengen tanya untuk Putra. Kenapa harus selalu ikut kompetisi? Kenapa suka sama yang namanya kompetisi? Karena kita terus belajar dan memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik. Karena kalau gini Katika, aku tuh kalau ikut lagi Bintang Radio, aku harus bawa pulang piala itu tuh, Bintang Radio tuh nasional. Kenapa kita dari Papua tidak bisa Lego 1 itu? Betul. Ada apa begitu. Jadi aku ya, tapi ya kita punya rezeki masing-masing ya. Jadi tapi panggung itu mengajarkan kita untuk di dunia entertain itu lebih wow lagi. Iya, kegagalan itu kan bukan sesuatu yang kita langsung membuat kita down. Betul. Tapi dari kegagalan kita belajar untuk kedepannya bisa lebih sukses lagi. Benar sekali. Iya, kan? Benar Katika. Oke, selain Bintang Radio, kompetisi apa yang pernah diikuti atau sering begitu? Hanya mungkin di Solo aja sih Katika. Di Solo? Penyanyi pop singer aja. Saya nggak pernah ke range lain. Oh gitu. Iya. Oke. Kalau Echa nih paduan suara. Iya, aku paduan suara ada. Terus vokal grup juga ada. Kebetulan kemarin saya tergabung di
LPPD Kabupaten Maibrat. Iya. Vokal grupnya juga juara 1. Champion. Champion. Dan Wow. Eca akan ke Jogja ketika. Mari kita tepuk tangan untuk kita bertiga di sini. Loh, juara 3 ya? Juara 1 Kak, Juara 1. champion, ya. Wow, dari Maibrat. berapa Peserta? Ya? 33 kalau nggak salah. Wow. 33 apa? Provinsi Papua Nggak tahu Barat. deh. Pokoknya Papua Barat deh. Jadi mereka mewakili Papua Barat di vokal grup untuk ke Jogja di Pesparawi Nasional, dan Eca ada di dalam situ, luar biasa. Jadi Oke. ketika malam ini ketemu orang luar biasa juga. Iya, sudah sering ketemu sih gitu Di kan. mana coba Katika? Sering ya? Nanti sebentar kita obrolin di belakang panggung ya. Oke. Kita live bareng kan Kak Kita di live TikTok. bareng. Iya. Bener sekali, bener. Iya, mungkin sering ikut kompetisi ini. Kompetisi itu yang pasti ada kaitannya dengan vokal gitu ya. Kepikiran tidak suatu saat ingin buat lagu sendiri? Untuk single aku udah ditawarin banyak ya. Udah ditawarin banyak. Dari single lagu gereja, dari single lagu biasa ya. Tapi aku lagi prepare untuk kumpulin duit dulu, karena gitu. untuk single sendiri jika kita udah rekaman tapi kita nggak up kan nggak bisa. Jadi harus single up, pasarkan. Tapi sudah pernah coba untuk buat lagu sendiri? Kalau untuk buat lagu sendiri belum pernah. Belum pernah. Tapi Jadi- kalau untuk bawain lagu orang, sering banget. Udah sering banget untuk bawa lagu orang. Seorang putra kan apa sih yang tidak dicoba? Semuanya ingin dicoba begitu. Satu yang tidak bisa dicoba. Apaan? Bunuh diri ketika. Kasian banget deh. Bunuh diri, ampun. Oke, baik. Kalau Eca sendiri sudah pernah membuat lagu sendiri atau ingin belum lah. mencoba? Belum Kak. Memang pengen punya lagu sendiri, cuma ya nantilah. Itu kan masing-masing orang masing-masing rezeki ya kan. Bener. Tapi ya sudahlah ya. Pokoknya kedepannya ya minta-minta ya diaminkan. Kalau ada yang mau. Gitu. Ya udah. Iya, jadi mungkin mau. tadi yang udah nonton di live ini musiknya ada produser yang nyangkut Yang di mau, RRI ya udah Sorong. mari. Jangan lupa hubungi kita juga untuk Nomornya rekaman. bisa dilihat di bawah ini silahkan. Atau misalnya kalau malam ini ada produser nanti yang pas ditayangin melihat kalian berdua sini punya talenta yang luar biasa, siapa tahu diajak rekaman ya. Amin. Amin. Kompak ya Bun. Itu kebetulan produser kita di sini ada pengarah acaranya, itu kan nanti siapa tahu nanti mereka bisa. Siap. Habis ini bisik-bisik Dan belakang produser kita panggung. juga luar biasa kok Katika. Iya. Yang malam ini. Orang muda. Siapa namanya? Justru lebih jago main musik dari aku. Waduh, udah nanti kalau gitu obrolin lagi di belakang panggung. Oke, Siap ya. Gimana produser? Siap. Iya, untuk Putra dukungan dari orang tua seperti apa untuk kalian berdua ini, Putra juga Eca? Kan setidaknya kalau kita ingin menekuni sesuatu itu kita harus mendapat restu dari orang Iya, tua. betul, Kak Tika. Nah, sekali. dukungan dari orang tua seperti apa? Sebenarnya sih untuk menyanyi sih mama dan bapak nggak setuju ya saya jadi penyanyi atau jadi dunia ini ya, karena tapi tante aku kembali lagi dia itu yang selalu meng-up terus kadang ikut dalam kompetisi dan harus terjun ke situ, dan aku juga rasa sendiri bahwa aku bisa di situ, kenapa tidak. Dan ketika berjalannya waktu kesana sampai kemari ya, seorang tua udah bangga banget dan orang tua sudah yakin bahwa aku bisa ada di situ. Iya, saya tahu kalau kamu bilang tante aku, karena kalau tidak salah saya pernah bawain festival bintang radio ya, waktu itu di kabupaten kalau nggak salah. Betul. Itu diantar sama tante. Iya benar ya. Ya, dan memang tante Lucy ya. Iya. Oke. Tante Tante Jili. Iya. Oke, tantenya luar biasa sekali. Nanti salam ya dari Katika buat tantenya. Iya, baik Oke. Katika. Iya. Baik, kita akan balik lagi. Kita break setelah yang satu ini ya untuk Putra dan Eca. Jangan kemana-mana pemirsa dan pendengar. Baru saja putus, tak perlu
hati, masalah hati. Jangan sampai mengulang cerita salah pilih kekasih. Punya pacar harus lebih baik, punya pacar harus lebih keren. Tapi keren gak cukup, yang paling penting kita harus bahagia. Harus bahagia, hati-hati, harus hati-hati kalau masalah hati, masalah hati. Jangan sampai mengulang cerita salah pilih kekasih. Punya pacar harus lebih baik, punya pacar harus lebih keren. Tapi keren gak cukup, yang paling penting kita harus bahagia. Kita harus bahagia, kita harus bahagia. Kita harus bahagia. No, kamu harus bahagia. Kamu harus bahagia. Kamu harus bahagia. Kamu harus bahagia. Kita harus bahagia. Pendengar, saat ini saya berada di Pasar Bantul, tengah berlangsung rapid test massal bagi ratusan pedagang. Dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Heru Krisdaji melaporkan. Laporan langsung dari tempat kejadian. Memang ada beberapa titik pohon tumbang yang ada di ruas kota Surabaya. Suguhan informasi yang menginspirasi bersama pencari kabar di seluruh penjuru Nusantara. Dari Samarinda, Marga Rahayu melaporkan. Dari Kota Kupang, saya Alotari melaporkan. Hanya di Pro 3. Dari Medan Merdeka Barat 405 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Jawa Timur kita dapatkan laporan kasus baru 258 orang dan sembuh 60 orang. I'm appalled and sickened that people should lose their lives in this way. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengatakan ia sangat terkejut dan muak dengan aksi penikaman membabi buta. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mewanti-wanti kepada calon siswa dan orang tua siswa untuk jujur dalam proses penerimaan peserta didik baru atau PPDB 2020. Simak update informasi teraktual dari seluruh tanah air dan mancanegara dalam Warta Berita. Belajar di Pro 2, Guru Keliling. Pandemi COVID-19 hingga saat ini masih menjadi kewaspadaan bersama, membuat kita membatasi aktivitas termasuk sekolah. Namun, belajar mengajar terus diupayakan terselenggara, sehingga siswa tetap bisa belajar. Tak terkecuali siswa berkebutuhan khusus. Kamu bisa belajar. Guru Keliling, program inisiasi RRI bersama sekolah, di mana guru mendatangi siswanya di rumah selama pandemi COVID-19. Prioritas program ini untuk siswa-siswi berkebutuhan khusus dari sekolah luar biasa atau SLB, yang paling merasakan dampak selama COVID-19 karena kesulitan menerima pembelajaran melalui daring. Semua murid, semua guru. RRI di seluruh Indonesia bekerja sama dengan sekolah di daerahnya serentak melaksanakan program Guru Keliling mulai awal Oktober 2020. Semua guru. Indonesia Menyapa. Peter Araramanto adalah sosok disabilitas yang mempunyai prestasi. Perbincangan aktual. Tentunya menjadi program utama buat kami. Info traffic. Lalin Pantura Kudus Pati padat. Tol Cibubur, ini mohon. Opini publik. Sangat sederhana Pak sebenarnya. Jadi untuk supaya info cuaca. Untuk wilayah puncaknya sendiri memang diprediksikan juga hujan akan turun. Komentar. Melihat tren di Indonesia dan beberapa negara lain, biasanya
Presiden terpilih akan dapat kembali terpilih pada periode kedua. Kolom bicara. Sangat jelas ya, kita ini kan bicara dalam konteks komunikasi publik ya, jadi wartawan, jurnalis ini kan. Info bisnis. Inklusi keuangan penduduk dewasa sebesar 75% hingga tahun 2019. Buletin Warta Berita. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita dibacakan oleh Puspita Ayu. Senin sampai Jumat, pukul 6 hingga 10 pagi. Indonesia Menyapa. Tajam, berimbang. Indonesia Menyapa. Selamat datang di tatanan kehidupan baru. Kita saat ini dihadapkan pada ketidakpastian. Tidak pasti kapan corona akan berakhir. Banyak ketidakpastian yang harus kita hadapi. Di satu sisi, virus corona juga telah merubah banyak hal di kehidupan kita tanpa kita sadari. Jika Anda ingin tetap bisa bertahan dan selamat dari pandemi ini, sebaiknya persiapkan diri Anda untuk beradaptasi dan menjalankan tatanan kehidupan baru. Dalam prediksi tatanan kehidupan baru, kesehatan dan kebersihan menjadi komoditas nomor 1. Ketakutan orang-orang akan terserang virus membuat semua orang kini semakin ketat menjaga kesehatan dan kebersihan jika kita keluar rumah. Akan banyak kita temui wastafel dadakan di mana-mana. Hand sanitizer menjadi barang yang paling dicari. Orang mengenakan masker kemana-mana. Selalu menjaga jarak saat melakukan kegiatan dan tidak berkerumun, dan tidak melakukan kontak fisik meski itu hanya sekedar bersalaman. Vitamin dan jamu menjadi barang yang banyak dikonsumsi selain makanan pokok. Sebelum bepergian, orang akan dicek dulu suhu tubuhnya dan tidak akan diizinkan melanjutkan perjalanan jika terindikasi tidak sehat. Dan akan selalu dilakukan cek suhu tubuh ketika berkegiatan sosial seperti di mal, rumah makan, atau di mana saja. Tidak menutup kemungkinan ke depan orang akan diwajibkan membawa dokumen kesehatan pribadi saat bepergian. Atau bisa jadi sistem pelacakan kesehatan di bandara dan terminal transportasi umum lainnya akan menjadi lebih praktis dan mudah. Nah, selamat datang di tatanan kehidupan baru. #Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. RRI Live Music. Hai, balik lagi tentunya masih bersama kita bertiga nih di live musik RRI Net dari kota Sorong pastinya ya. Tentunya masih bersama saya Tika, Putra, Echo. Wey, say hi dulu dong. Biar lebih seru lagi kita ngobrolnya. Ya tadi saya kita sempat terputus sejenak ya karena harus break. Saya mau ke Echa lagi nih. Echa, dukungan dari orang tua seperti apa dong? Penasaran, saya belum dengar karena apalagi Echa kan anak cewek nih ya. Kalau mau mengikuti sesuatu kan harus udah pasti dapat tantangan dari orang tua. Parah sih, cewek. banyak. Kalau tantangannya sih banyak. Pokoknya kalau sudah selesai langsung pulang ya, nggak boleh lama-lama tuh. Atau mungkin zamannya sekarang kan udah canggih nih. Orang tua pasti video call. Ini bener tidak nih di mana? Iya, bener pernah banget, Bun. Biar lebih tahu lagi ya. Iya. Ini jujur tidak anaknya. Jujur tidak. Jadi setiap di mana gitu pasti mama video call. Kakak di mana gitu. Ya udah tinggal tunjukin aja tempatnya. Aku lagi di sini, Ma. Betul kan? Tidak tipu-tipu. Ya udah gitu aja. Gitu. Anak cewek tuh seperti itu, Putra. Iya. Kasihan kok sampai. Gimana sih? Sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Tapi kalau dengan Mama percaya. Saya bilang Mama aman deh macam-macam dah mati. Oke, baik. Kita ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya lagi. Masih banyak sih sebenarnya yang ingin kami tanyakan dan tentunya saya ingin gali terus ini dari Putra juga dari Echa. Nah, ini pasti pakai punya akun kan di media sosial? Punya. Pakai akun apa aja di medsos untuk Putra dan Echa? Kamu dulu, Bun. Facebook, Instagram. Kayak aku yang banyak ya, Bun ya. Facebook, Instagram, TikTok. Oh, TikTok juga. Kan sekarang ada Twitter atau segala macam. Enggak sih, enggak Twitter.
Kebanyakan ya. Kebanyakan ya. Kalau Bukan gak kebanyakan juga sih. Twitter itu kayaknya jangkauan lebih buruk di Twitter. Gitu ya. Lebih jahat ya kalau di Twitter. apalagi kalau cuitan-cuitannya itu. Iya, aku nggak mau. Gak sanggup ya. Gak sanggup sama haters. Nah, kalian berdua kan pecinta media sosial nih. Betul. Apa aja pasti lewat media sosial. Siap. Karena media sosial itu pokoknya segala-galanya lah ya. Ya. Di saat kita lagi bete dengan pekerjaan, lagi deadline, buka Putus handphone. cinta. Putus cinta Iya. juga, pasti buka medsos. Iya, patah gitu. hati, dapat tipu. Ya. Peran medsos untuk kalian itu seperti apa? Peran medsos untuk Eca Iya. pribadi, kalau mau untuk sharing bisa. Terus untuk hal-hal yang positif bisa. Cuma kebanyakan negatif ya, Bu. Tapi dari kita sih sebenarnya mau memilah-milah mana yang bagus, mana yang tidak gitu aja. Kalau kita pintar makainya, kita juga dapat dampak positifnya gitu. Iya. Itu aja sih. Gitu Katika. Kalau Putra sendiri? Kalau saya sendiri sih memang itu mungkin fanpage-nya aku juga ya, karena aku juga punya fanpage. Jadi untuk mempromosikan diriku juga. Kebetulan Putra ini manajer artis ya, Bun. Aduh ya? Tuhan, tidak Kak, jangan percaya dia Kak. Manajer artis ya? Tidak. Oke, saya sempat dengar waktu Bintang Radio tahun 2018 atau Iya. 2019 kan sering disebut sebagai manajer artis gitu ya. Iya, karena kita kan mau rencana buat manajemen artis Kota Sorong. Amin. Iya. Dan saya Iya. termasuk adalah artis-artis Kota Sorong, udah banyak di sini. Ini artis Kota Sorong. Iya, iya pasti nanti. Jadi kalau Katika udah tahu lah kalau sama manajemen pasti kayak gimana. Iya, oke, siap. Oke, kalian pecinta media sosial ya. Menurut kalian media sosial punya peranan penting dalam bermusik tidak? Punya. Penting banget. Iya, karena kan seperti kemarin COVID-19 kan mereka pada live streaming semua. Iya, benar. Terus bisa dari di rumah, kita nggak kemana-mana, kita bisa nonton. Ya, kayak live Facebook juga, fanpage itu semua kan jadi digunakan gitu. Padahal sebelumnya gaptek banget. Bahkan orang tua pun akhirnya bisa lihat kegiatan aktivitas kita setiap hari karena udah kembali ke sosial media, karena kita sering up di situ. Jadi kadang kita juga walaupun berbagi segala kegiatan bukan memperlihatkan diri kita, bukan. Itu nilai jualnya kita untuk media sosial, karena orang akan lihat bahwa kita berada di posisi yang orang lain gak bisa. Itu Ketika makanya bagi kita peran sosial media apalagi untuk umur-umur kita yang milenial ya penting, tapi pakai yang positif, jangan yang negatif gitu. Benar. Jadi kalau yang menguntungkan pakai, kalau enggak usah gitu. Eca juga seperti Sama aja seperti itu. kayak Putra. Kita kan Upin Ipin sama. Untung aku nggak punya jambul ya. Oke, ini sudah banyak sekali yang dijawab oleh Putra juga Eca, dan kita udah banyak tahu, tapi belum lengkap rasanya kalau kalian belum menjawab apa. Ini yang paling penting sekali. Kalian kan pecinta media sosial nih. Iya. Sejauh ini sudah pernah mendapat profit tidak dari media sosial, Cia? Ini dia Aduh. nih. Kalau Putra sih paling ya. Belum. Tuh hari. Kok Dari bagaimana hati nih? Kok sekali. bikin malu sak apa nih? Aduh. Nanti dong yang nonton bilang apa lagi, kan terenak. Jadi buat kami yang nonton. Tidak apa-apa. Ini untuk memacu generasi muda Iya, kita. memang betul juga. Untuk profitnya sih tidak. Kalau Instagram dapat, iya kan? TikTok tertawa kita mulai sampai 75.000 ton terdapat uang. Kalau tuh segoyang sampai nenek tiang nih. Jadi gitu Ketika. Jadi kalau macam untuk profit sendiri aku belum dapatkan. Tapi untuk dampak dari sosial media untuk aku udah banyak. Jadi kadang gak kenal nih sama saya, tapi lihat aku sering nyanyi inbox, bisa nyanyi di sini gak? Itu dampaknya dari Facebook sendiri. Tapi untuk dapat uang dari Facebook atau Instagram belum sama sekali. Tapi semoga lewat live ini kita semakin namanya naik, go internasional, go nasional ya. Kita bisa dapat uang. Iya kan? Betul tidak? Ya, Kok percaya kan tidak? Aku tuh percaya Kayaknya saya tidak percaya kok. Berarti kalau ingin dapat profit dari media sosial, kamu harus banyak rajin-rajin buat konten. Iya, terus buat kontennya tuh kadang gini juga Ketika, tergantung dari audiensnya kita, dari yang ini yang menyukai kita. Iya, betul. Dari mood juga nggak sih? Iya, kadang tuh kita upload terabai baru suka. Tung yang bagus-bagus ntar suka orang. Bener. Ini sedikit menyinggung ya, karena memang Iya, di media betul. sosial kebanyakan seperti itu Betul sih. Ketika.
Oke, Lebih suka apa namanya kontra bukan ya? Iya apa sih? Awas aku salah jawab Kak, netizen ini. Iya, jadi mereka lebih suka konten yang unik, terus yang berbau-bau sara gitu. Jadi kita nih hanya ya mungkin orang yang suka dunia musik kayak kita berdua, ya pasti mereka sih lebih ya pasti akan follow kita gitu. Oke. Seperti itu ya. Oke, tapi ngomong-ngomong tanggapan kalian tentang ini cybercrime atau penipuan di medsos ini seperti apa? Iya, jadi kebetulan kemarin saya balik dikit ya di acara Kementerian Kominfo di Swissball, itu Indonesia Cakap Digital. Nah, di situ saya sebagai moderatornya, ketika di situ kita ada narasumber tentang cyber tadi. Jadi buat teman-teman semua jangan takut untuk berbagi ya, share apapun yang kita miliki. Karena cyber itu disampaikan oleh Kasat Reskrim Sorong, permisi Bapak minta maaf disebut. Iya, di situ dia udah jelaskan bahwa di kantor sana sudah menyediakan hukum-hukumnya. Jadi untuk cyber ini nih memang sangat bagus sekali untuk kita pengguna sosial media, karena ada yang tiba-tiba menghack akun kita, membagikan yang tidak baik. Nah, Lagi banyak sih. Iya, cyber itu udah ada gitu, dia punya hukum itu ada. Jadi nanti pada saat dan mereka itu sudah lagi mempersiapkan alatnya gitu. Jadi tetap harus dukung bapak-bapak polisi kita dalam mengatur itu, terutama Bapak Kasat Reskrim. Mungkin Bapak lagi nonton Kak, itu dan sudah cyber, mantap Bapak, andalan gitu ketika. Jadi tidak usah khawatir buat sosial media, karena cyber itu kita diamankan. Udah ada pihak ya yang mengamankan. Iya, udah ada pihak, tapi hati-hati juga untuk membagi postingan, dikunci baik-baik. Terus ada sarannya jangan kita pakai wifi di publik, yang pertama itu nggak boleh. Sekarang kan kita tidak bisa memposting sembarang postingan orang atau apapun, itu sudah ada undang-undang IT-nya ya kan. Oke, dan mungkin kalian berdua udah pernah jadi korban hoax. Pernah ya. Pernah. Oke, jangan dijawab dulu. Nanti kita akan balik lagi ya setelah yang satu ini. Baik pemirsa dan pendengar, dan jangan kemana-mana, kita bertiga akan balik lagi untuk season selanjutnya. Aku sedang bertanya-tanya tentang perasaan kita. Benarkah kita saling mencinta, atau hanya benar saling cinta? Bukankah kamu juga merasa dingin mulai menjalari percakapan kita? Pertanyaan kamu sedang apa? Terkesan hanya sebuah formalitas saja. Coba tanyakan lagi pada hatimu, apakah sebaiknya kita putus atau terus kita sedang mempertahankan hubungan, atau hanya sekedar menunda perpisahan. Bukankah kamu juga merasa dingin mulai menjalari percakapan kita? Pertanyaan kamu sedang apa? Terkesan hanya sebuah formalitas saja. Coba tanyakan lagi pada hatimu, apakah sebaiknya kita putus atau terus kita
mempertahankan hubungan, atau hanya sekedar menunda perpisahan. Coba tanyakan lagi pada hatimu, apakah sebaiknya kita putus atau terus kita sedang mempertahankan hubungan, atau hanya sekedar menunda perpisahan. Menunda perpisahan. Dari mana Anda mendapatkan berita? Hari H, kalau sebelum pemilu itu kurang lebih kami catat antara Juni sampai bulan April hari H itu ada 26 hoax. Berita yang Anda baca, hoax atau fakta? Nah, jadi di media sosial itu beredar ada foto Pak Jokowi. Sebelum menyebarkan berita, mari kita cek fakta. Cek Fakta diselenggarakan oleh RRI dan Mavindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Cek Fakta hadir setiap Sabtu jam 12.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 dan RRI Net. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Jawa Timur kita dapatkan laporan kasus baru 258 orang dan sembuh 60 orang. I'm appalled and sickened that people should lose their lives in this way. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengatakan ia sangat terkejut dan muak dengan aksi penikaman membabi buta. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mewanti-wanti kepada calon siswa dan orang tua siswa untuk jujur dalam proses penerimaan peserta didik baru atau PPDB 2020. Simak update informasi teraktual dari seluruh tanah air dan mancanegara dalam Warta Berita. Indonesia Menyapa. Peter Araramanto adalah sosok disabilitas yang mempunyai prestasi. Perbincangan aktual. Tentunya menjadi program utama buat kami. Info traffic. Lalin Pantura Kudus Pati Padat. Tol Cibubur ini mohon Opini publik. Sangat sederhana Pak sebenarnya. Jadi untuk supaya info cuaca. Untuk wilayah puncaknya sendiri memang diprediksikan juga hujan akan turun. Komentar. Melihat tren di Indonesia dan beberapa negara lain, biasanya Presiden terpilih akan dapat kembali terpilih pada periode kedua. Kolom bicara. Sangat jelas ya, kita ini kan bicara dalam konteks komunikasi publik ya, jadi wartawan, jurnalis ini kan. Info bisnis. Inklusi keuangan penduduk dewasa sebesar 75% hingga tahun 2019. Buletin Warta Berita. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita dibacakan oleh Puspita Ayu. Senin sampai Jumat pukul 6 hingga 10 pagi. Indonesia Menyapa. Tajam, berimbang. Indonesia Menyapa. RRI Net Radio Visual. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Di Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, VOI. RRI Live Music. Ya, baiklah pendengar dan pemirsa RRI Net di mana saja berada, masih bersama saya Tika, juga ada Putra, ada Echa. Yang pastinya kita masih ngobrol nih, semakin hangat aja, semakin malam semakin hangat, ya kan? Semakin malam semakin seru, ya kan? Hai. Oke. Kita lanjut lagi tadi ya,
Tentang hoax ya, Kak, ya? Tentang pernah tidak jadi korban hoax? Pernah banget. Apa itu? Hah? Penipuan? Penipuan kah viral? Penipuan lah. Kayaknya kau muka nih muka viral. Penipuan lewat apa? Mungkin SMS atau SMS itu sering kalau SMS terus telepon yang nggak jelas gitu, terus inbox di Facebook. Tapi dari kita sih kalau mau ladeni kan kita bodoh sendiri ya. Tapi kadang-kadang kalau misalnya orang tua yang digituin itu pasti diladeni. Karena mamaku juga pernah begitu terus diladeni. Tapi nggak dibalas. Saya terlanjut percaya gitu ya, cepat percaya. Sampai juga hampir ke ATM terus kirim uang. Tuh. Tapi saya bilang kan, tidak boleh percaya yang taka-taka ruang tuh, apalagi nomor-nomor baru yang masuk itu kan tidak boleh. Iya. Oke, sudah kita tinggalkan ya. Yang jelas, yang mudah-mudahan aja yang sering kena itu mudah-mudahan mereka udah belajar dari pengalaman lah ya, supaya tidak tertipu lagi dan tertipu lagi. Betul sekali. Oke, balik lagi ke vokal ya kan, karena kalian berdua ini kan identik sekali dengan vokal, gitu kan, punya suara yang bisa sampai 7 oktav bisa ya. Diaminkan. Putra kayaknya bisa kalau sampai 7 oktav. Aduh, saya mau 15 oktav. Oke, kalau soal nyanyi, kita berbicara soal nyanyi, ini cara latihan nyanyi ala-ala Putra dan Echa ini gimana? Apanya latihannya di kamar mandi atau kadang-kadang sih kalau di kamar genteng? Kamar mandi ya kadang-kadang sih. Ya, suka teriak-teriak sendiri di kamar mandi gitu. Jadi sampai. kalau untuk Echa sendiri tuh pelatihnya tuh memang dia latihannya tuh seperti kita pendidikan polisi. Gitu ya. Kalau saya. Tidak harus jangan lupa kita coachnya sama loh. Iya, tapi coachnya saya dulu baru Echa kan. Tapi untuk timingnya itu dia pendidikannya lebih lama. Iya. Mungkin sekarang udah kalau angkatan nih dia sudah kolonel kah apa belum? Ya, berarti artinya sekaligus melatih nafas. Betul gitu kan. kan? Jadi untuk kita nafas yang pertama ya. Nafas. Terus nafas, terus artikulasi juga semua kita latih improvisasi semua. juga penting. Gitu. Iya, kalian berdua ini kan sibuk ya. Echa juga punya kesibukan, Putra juga lebih. Kalau misalnya kalau nyanyi ini mengganggu aktivitas lain kalian tidak? Kalau saya enggak sih. Sejauh ini aman-aman aja. Nah, Putra mengganggu. Kan mengganggu karena dia tuh sibuknya tapi pintar-pintar bagi Gimana waktu. Gimana caranya membagi waktu itu seperti apa? Caranya membagi waktu sama siapa nih? Pacar apa? Enggak, waktu untuk kerja. Jadi waktu kerja dari jam berapa sampai jam berapa, ketika harus pintar-pintar pintar. Aduh, mau bilang tapi jangan live jadi ya. Jadi nanti kita sendiri sudah. Jadi harus bagi jadi harus bagi waktu itu harus kayak misalnya semaksimal mungkin gitu. Jangan sampai ada yang salah gitu untuk waktu. Kalau untuk saya sih selagi informasi itu tidak mendadak bisa diatur. Kalau mendadak itu susah sih. Tapi kamu kan sukanya mendadak, gimana sih? Iya, betul juga sih. Udah, jangan berdebat. Nanti ada saatnya kita akan berdebat lagi ya untuk kalian berdua ya. Siap, Katika. Baik. Nyanyi bagi kalian itu hobi atau pekerjaan? Nah, kamu dulu. Kalau aku sih hampir ranah ke pekerjaan. Karena sekarang udah aku ambil job. Iya. Jadi otomatis hobi udah jadi pekerjaan. Iya, kerja juga. Karena kalau kita hobi hanya nyanyi kan kita ke wedding itu kan udah pekerjaan. Iya. Jadi otomatis udah jadi pekerjaan. Jadi dari hobi ke pekerjaan. Gitu. Aku hobi sih, Kak. Hobi. Karena memang tadi kata Echa dari kecil udah nyanyi ya. Kecil. Saya kalau lihat anak-anak kecil nyanyi tuh sekarang tuh kayak ingin menirukan orang dewasa tuh lucu sekali ya. Apa dulu Echa juga seperti itu ya? Gak tahu sih, dulu kan masih kecil kakak, gimana? Jadi menirukan orang dewasa nyanyi itu seperti apa yang genit-genit kayak gitu ya? Gak tahu ya, nanti kalau macam kakak mau tahu, telepon mama. Gitu. Nanya, kan dulu nyanyinya gimana? Berarti mama sering jadi manajernya. Iya, gitu dari ya? dulu malah sampai sekarang. Jadi manajernya Echa. Iya. Oke, seru ya kalau orang tua sendiri jadi manajer gitu ya. Ada serunya, ada enggaknya. Oke. Tapi saya juga suka musik dan mungkin pemirsa juga pendengar lainnya suka musik pastinya ya. Iya, betul. Karena tanpa musik itu hidup kita kayak terasa hampa gitu. Iya, betul. Iya. Pengalaman sedih, lucu dalam dunia musik? Ada. Seperti ada. Saya Putra dulu. Kamu mau yang sedih apa yang bahagia apa yang lucu? Yang lucu dulu. Yang lucu tuh pada saat live musik baru dengan kakak yang tadi main keyboard dan 2 lagu. Dan itu
Jadi sebenarnya itu misalnya nih saya bawa lagu Cintaku. Terus dalam lagu Cintaku langsung ke Putus atau Terus. Nanti ketika udah tidak fokus, saya bisa ke Cintaku lagi. Padahal itu udah di lagu kedua gitu. Tapi orang nggak tahu gitu, cuman saya dengan musiknya tukaran lirik ya. Iya itu lucu sekali. Tukaran bait ya. Itu lucu sekali ketika. Jadi padahal dengan waktu yang singkat dan bersamaan gitu. Oke, kalau pengalaman sedihnya? Sedihnya itu ketika waktu nyanyi baru kayak gini juga, kayak macam ada pengarahnya juga terus dimarah-marah. Itu sedihnya aja sih. Jadi kalau untuk lain sedihnya juga di musik sih tidak ada sebenarnya sih, ketika sedihnya tuh sudah berlalu waktu pada saat Kalau kalah. kiranya ketika kalau sedihnya itu kalau nyanyi dengan penuh penghayatan gitu. Oh kalau itu beda lagi, itu namanya kita menghayati lagu itu kan dalam musik, jadi sesuai mendalami. Iya, sesuai juga moodnya kita. Kalau kita lagi sedih, walaupun lagu itu sedih kita tetap nangis, tapi kalau kita lagi bahagia lagu itu sedih kita nggak akan nangis. Iya. Apalagi kalau lagunya itu pas dengan apa yang sedang kamu rasakan saat itu. Iya. Iya benar. Iya, kalau Eca sendiri? Aku sih nggak ada yang lucu, tapi lebih ke proud aja sama diri sendiri gitu. Jadi perjalanan nyanyi ini udah dari kecil kan, terus mama suruh, itu mama ngebut banget tuh suruh ikut Bintang Radio dong, tapi baru-baru juga sama-sama Putra ya. Iya. Pertama ikut Bintang Radio tahun berapa itu? Tahun berapa kita ya? 2014 ya. 2014. Wah itu masih eceng-eceng banget, siapa lo gitu. Kita datang ke sini, Putra siapa, Eca siapa, nggak ada yang kenal. Iya. Udah gitu. Terus ya udah, terus dari situ sempat berhenti nyanyi 2 tahun. Terus habis itu balik lagi ke 2019. Oke, jadi seperti itu ya. Wah, kalau mendengar pengalaman kalian berdua ini saya jadi seperti kayak ingin kembali menjadi seorang penyanyi, tapi apa daya suara saya tidak kesampaian gitu ya. Hanya bisa menjadi seorang announcer. Baik, pemirsa dan pendengar RRI Net, obrolan kita semakin seru aja. By the way, jangan kemana-mana karena kita masih balik lagi untuk obrolan selanjutnya. Seluruh cintamu, ku sadari semua itu anganku. Ku ingin katakan hanyalah dirimu yang melukis warna mimpi hatiku. Ingin ku miliki dengan sepenuh hati.
diriku. Belajar di Pro2, Guru Keliling. Pandemi COVID-19 hingga saat ini masih menjadi kewaspadaan bersama, membuat kita membatasi aktivitas termasuk sekolah. Namun, belajar mengajar terus diupayakan terselenggara, sehingga siswa tetap bisa belajar. Tak terkecuali siswa berkebutuhan khusus. Kamu bisa belajar. Guru Keliling, program inisiasi RRI bersama sekolah, di mana guru mendatangi siswanya di rumah selama pandemi COVID-19. Prioritas program ini untuk siswa-siswi berkebutuhan khusus dari sekolah luar biasa atau SLB, yang paling merasakan dampak selama COVID-19 karena kesulitan menerima pembelajaran melalui daring. Semua murid, semua guru. RRI di seluruh Indonesia bekerja sama dengan sekolah di daerahnya serentak melaksanakan program Guru Keliling mulai awal Oktober 2020. Semua guru. Pendengar, saat ini saya berada di Pasar Bantul, tengah berlangsung rapid test massal bagi ratusan pedagang. Dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Heru Krisdaji melaporkan. Laporan langsung dari tempat kejadian. Memang ada beberapa titik pohon tumbang yang ada di ruas kota Surabaya. Suguhan informasi yang menginspirasi bersama pencari kabar di seluruh penjuru Nusantara. Dari Samarinda, Marga Rahayu melaporkan. Dari Kota Kupang, saya Alotari melaporkan. Hanya di Pro3. Indonesia Menyapa. Peter Araramanto adalah sosok disabilitas yang mempunyai prestasi. Perbincangan aktual. Tentunya menjadi program utama buat kami. Info traffic. Lalin Pantura, Kudus, Pati, padat. Tol Cibubur, ini mohon. Opini publik. Sangat sederhana Pak sebenarnya. Jadi untuk supaya info cuaca. Wilayah puncaknya sendiri memang diprediksikan juga hujan akan turun. Komentar. Melihat tren di Indonesia dan beberapa negara lain, biasanya Presiden terpilih akan dapat kembali terpilih pada periode kedua. Kolom bicara. Sangat jelas ya, kita ini kan bicara dalam konteks komunikasi publik ya. Jadi wartawan, jurnalis ini kan. Info bisnis. Inklusi keuangan penduduk dewasa sebesar 75% hingga tahun 2019. Buletin Warta Berita. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita dibacakan oleh Puspita Ayu. Senin sampai Jumat, pukul 6 hingga 10 pagi. Indonesia Menyapa. Tajam, berimbang. Indonesia Menyapa. RRI mempersembahkan RRI Playgo. RRI Playgo adalah aplikasi resmi Radio Republik Indonesia. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro3, Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Net, tonton apa yang Anda dengar, RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Semua layanan ini bisa Anda dapatkan hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. RRI Live Music. Ya, baiklah pendengar dan pemirsa RRI Net, kita balik lagi untuk kesekian kalinya. Hai. Kalian belum bosan dengar suaranya Nggak aku? pernah bosan. Gak pernah bosan. Oke, dan tentunya kita masih ngobrol nih karena semakin malam semakin asik gitu. Semakin dingin. Ya, semakin dingin. Ya, ini kita udah masuk di season terakhir nih ya. Kita mau ngobrol lebih hangat lagi nih karena kita masih ini kan bulan Juni. Kemarin tanggal 1 kan kita peringati sebagai hari
Lahir Pancasila. Lahir Pancasila. Harus bisa dibedakan hari lahir Pancasila Iya. sama hari kesaktian Pancasila Betul. ya. Oke, hafal tidak Pancasila? Hafal berdua. dong, harus hafal. Hafal. Oke, Iya, bisa hafal sih. disebutkan Putra? Bisa. Tapi Silakan. jangan saya sendiri dia juga dong. Biar adil ya. Biar adil. Biar adil. Oke, sila keberapa hafal? 1 sampai 5. Hafal, tapi Hafal. harus bagi. Aku Oke. satu pun yang paling gampang. Kok Atau gitu? gini, selang-seling. Iya. Iya. 1 sampai 3. Laki-laki tuh harus mengalah loh. Oh ya sudah, terapa-apa. Untuk ke perempuan ini. Tidak, karena ini kita momennya Ya. masih di bulan Juni ya. Merah, kalian pakai merah putih loh, jangan Iya. malu-maluin Iya. Indonesia, harus hafal. Oke. Ketuhanan yang Maha Esa. Satu kan, kamu 2. Iya, 2 lagi. 2 dong. Gimana sih? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia. Apa nih? Persatuan Indonesia Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Maaf ya nyontek. Oke, dan yang kelima? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Asik, tepuk tangan dong. Kita sendiri ya tepuk tangan. Oke, mantap. Saya bangga sekali kalau sebagai anak Indonesia hafal Pancasila. Iya betul, tapi rada-rada lupa juga sih. Kenapa bisa lupa? Itu anak SD udah, anak TK udah disuruh hafal Pancasila loh ya. Biasanya faktor U. Bukan faktor U juga, karena mungkin udah terlalu lama banget. Oke. Kita udah nggak sekolah lagi. Gitu ya. Kali kita sudah ngomongin tentang Pancasila. Iya, Menurut ketika- kalian arti Pancasila untuk kalian berdua apa? Kalau saya sih arti Pancasila kalau kita sendiri tahu adalah ideologi dari ideologi bangsa kita ya. Jadi kita harus memang memegang teguh dari kelima Pancasila ini. Iya. Karena kadang udah situasi sekarang ini udah nggak ada 5 itu lagi gitu. Benar. Terutama Persatuan Indonesia. Sila ketiga ya. Iya, itu kayak udah mulai terpecah belah gitu ketika. Iya. Jadi Iya, betul. Terus menyangkut Pancasila ini juga kan kemarin COVID kan, kita harus tetap percaya kan sila pertama kan. Jadi harus walaupun apapun yang terjadi nih, walaupun penyakit banyak atau korupsi banyak, tetap kita harus percaya sama Tuhan kita gitu. Benar sekali. Iya, tadi kan kalian berdua sempat sebutkan ya. Walaupun COVID tapi kita harus tetap Iya. kalian berdua tetap bersatu. Apalagi kalian berdua ini kan masih sangat muda, anak-anak Iya, muda benar, lah. kata Kak. Anak-anak apa tadi? milenial. Ya, anak-anak milenial nih. Apa yang harus dilakukan oleh kalian berdua nih misalnya sebagai penerus bangsa? Untuk apa dulu nih Katika? Iya, dalam momen Pancasila ini. Untuk bangsa. Apa Untuk yang bangsa. apa yang harus kalian lakukan untuk bangsa? lebih produktif aja jadi orang. Jadi Kalau ya dari Eca dulu. Sekarang jadi belum produktif. maksudnya lebih lagi Lebih lagi. ditingkatkan Iya. lagi Oke. kan. Kalau aku sih untuk bangsa sih tergantung dari pekerjaan kita juga Iya. kan. Jadi seperti pesannya Bapak Jokowi, kita buktikan kerja nyatanya kita. Iya, bener. Gitu. Iya, oke. Kita lihat sekarang ini, saya lihat challenge kayak di televisi atau Iya. dimanapun itu, ada dikasih challenge anak-anak muda disuruh hafal Pancasila. Gak ada yang hafal, bahkan mereka asal-asalan aja gitu, sebutin sila 1 sampai 5. Waduh, itu menurut kalian melihat hal ini seperti apa? Pendapat kalian tentang generasi penerus bangsa seperti ini? Disayangkan banget sih sebenarnya. Iya, karena Cuma- itu ideologi bangsa kita nggak boleh dipermainkan ya. Iya. Jadi entah itu sebagai kamu diundang untuk menghibur atau tidak, namanya ideologi bangsa kita, Pancasilanya kita, jangan sekali-sekali kalian Betul. mencoba untuk merusaknya. Iya, benar-benar. Itu apa namanya lebih banyak ini sih Kak, anak-anak zaman sekarang yang kecil-kecil lebih banyak main games dibandingkan belajar. Nah itu. Kebetulan adekku juga gitu. Jadi HP-nya kan 2. Satu untuk Zoom, untuk pertemuan di sekolah, yang satu untuk gaming. Gitu bayangkan. Jadi zaman sekarang tuh nggak ada lagi kayak macam kumpulan anak-anak main kelereng, main lompat tali, nggak ada tuh. Sekarang paling banyak tuh di dalam rumah main apa sih namanya gamenya PUBG ya. PUBG. Lebih banyak itu tuh. Zaman kan sudah semakin modern, jadi anak kecil aja udah bisa buka YouTube, Iya. udah pintar ya. Tapi ingat itu harus Eca kan punya adik yang katanya suka main ya. Itu harus dalam pengawasan kakak atau orang tua juga ya. Takutnya kan Salah media ya sosial kan? seperti itu kan banyak ada konten-konten Iya, yang tidak benar, pantas benar, benar. ditonton oleh anak-anak Iya, gitu. benar. Jadi memang harus diawasi. Soalnya anak-anak sekarang juga kalau dilarang kan mereka kayak gimana Nggak ya, mau, ngambek, iya, kayak ngambek. segala macam ya Putra ya. Betul sekali. Punya adik seperti itu? Banyak.
banyak. Jadi pasti seriosa terus di kadang rumah juga tuh, teriak-teriak. kamu jadi apakah pusing ya? Oke, kita sudah banyak ngobrol sekali pendengar dan pemirsa RRI Net nih. Nah, sebelum kita closing nih ya, harapan kalian berdua ya, baik karir bernyanyi maupun tentang Pancasila di tengah COVID-19 ini seperti apa? Kalau untuk karir penyanyi semoga kedepannya itu terus dipakai sama Tuhan atau dipakai untuk acara-acara formal lainnya gitu, amin. Terus dikasih talenta seperti itu harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya ya. Udah dikasih talenta nih, jadi harus bertanggung jawab nih sama talenta yang ada gitu. Terus kalau untuk pribadi ya semoga bisa menjadi orang yang baik aja, semakin hari semakin baik kedepannya. Bukan saya aja nih, semua sama anak-anak muda yang di luarannya juga jangan malas-malas gitu. Jadi orang ya harus rajin supaya kedepannya lebih baik lagi gitu. Oke, kalau Putra? Ya sama ya, kayak Eca juga. Jadi untuk karir sih semoga lebih maju lagi ke depannya, terus bisa bertambah-tambah lagi job di mana-mana. Amin. Dan untuk harapan Pancasila semoga ideologi kita tetap ada dan jangan pernah dirubah. Jadi walaupun presiden ganti kiri kanan, tapi ideologi kita yang udah ditetapkan itu harus tetap supaya kita yang muda yang mau berkembang ke sana kita tetap memandang teguh ideologi bangsa kita 5 pilar itu. Iya, dan generasi muda sekarang harus ingat bahwa tulang punggung negara ini ada di pundak para pemuda. Iya, kita adalah the young generation. Iya, betul sekali. Baik, pendengar dan pemirsa, pandemi belum berakhir tapi bukan berarti karya dan kreativitas kita berakhir. Tetap patuhi protokol kesehatan. Baiklah pendengar RRI Net di mana saja berada, bersama saya Tika, juga Putra dan Eja. Pamit undur dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamanya. Kita ketemu lagi nanti di live musik selanjutnya. Selamat malam, sampai jumpa. Ku tidak kulupakan, kan terkenang selama
RRI Net Radio Visual. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Di Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, VOI. RRI Net Radio Visual, tonton yang Anda dengar.